Dan sempurnanya sholat atau sahnya sholat itu bergantung dari sahnya wudhu kita, sempurnanya wudhu kita. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana korelasinya. Mohon maaf sebelumnya, ketika saya membahas ilmu yang lebih dalam, saya sadar, sesadar-sadarnya bahwa saya tidak lebih baik daripada panjenengan. Walaupun banyak ilmu yang saya bahas dan saya jelaskan, atau mungkin bisa memberi pencerahan panjenengan, bukan berarti saya ini lebih baik dari siapapun, bahkan daripada para netizen yang sering mengikuti channel saya. Belum tentu saya lebih baik daripada mereka. Apalagi ketika kita membahas ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu taqarruban, dekat dengan Allah. Sama sekali dalam satu kesadaran penuh, saya merasa tidak lebih baik daripada panjenengan atau siapapun. Jadi mohon maaf, seandainya mungkin ada kesan saya menggurui atau mengajari, saya mohon maaf, tidak ada niat untuk itu. Jadi saya betul-betul cuman tukar pengalaman, tukar pemahaman, ya siapa tahu bermanfaat gitu toh. Yang jelas, inti Islam itu di dalam sholat, yang maknanya adalah di dalam sholat itu ada satu nilai ketundukan dan nilai kesujudan. Kesempurnaan seorang hamba adalah ketika keningnya ditempelkan bumi, menyempurnakan sujud kita. Dan itu ada di dalam sholat. Kenapa amal-amal lain bisa gugur ketika sholat kita tidak maksimal, tidak sempurna? Karena amal sebaik apapun, kalau itu atas dasar selain Tuhan, dalam artian dia menyembah selain Tuhan, itu akan gugur. Dalam artian menduakan Tuhan. Ini dalam hubungan dengan hablum minallah ya. Kalau berhubungan dengan hablum minanas, hablum minalamin, itu beda. Mungkin karena welas asih, karena kasih sayang, karena kepedulian, atau apa. Itu tidak berhubungan dengan tauhid. Tapi kalau berhubungan dengan tauhid, sholat inilah kuncinya. Ketundukanmu, kesujudanmu itu untuk siapa? Jangan sampai kita berbuat untuk selain Tuhan, karena Tuhan tidak bisa kita kubukan. Musyrik itu namanya. Dan sempurnanya sholat atau sahnya sholat itu bergantung dari sahnya wudhu kita, sempurnanya wudhu kita. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana korelasinya. Mungkin panjenengan dari kecil sudah belajar wudhu dan melakukan wudhu berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali melakukan wudhu, bahkan jutaan kali dari umur kita yang sudah bertahun-tahun ini. Jangan sampai wudhu itu hanya amal-amal yang bersifat teknis, membasuh muka, berkumur, tangan, kaki, nggak gitu. Agar wudhu kita ini benar-benar mendukung sholat kita,
mungkin ada satu penjiwaan tertentu, penghayatan tertentu di dalam wudhu kita. Ada makna tersirat dan tersurat yang ada di dalam laku wudhu ini. Yang pertama kan kalau wudhu kita kan kumur ya, berkumur. Itu maknanya adalah menghapuskan dosa yang muncul dari mulut kita, yang lahir dari ucapan kita. Sumbernya mulut kita. Kemudian membasuh muka. Itu supaya bisa menghapus dosa dari mata kita. Mata kita sering kita gunakan untuk hal-hal yang zalim, hal-hal yang buruk. Penciuman kita suka mencium keburukan orang, mencium hal-hal yang bisa memunculkan maksiat, entah maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kemudian kita membasuh ubun-ubun kita ya. Itu maknanya supaya kita bisa meluruhkan, menggugurkan dosa-dosa dari pikiran kita. Itu harus dijiwai ketika kita melakukan wudhu. Kemudian kita mengusap telinga kita, itu supaya bisa menggugurkan dosa dari hal-hal yang bersumber dari telinga kita. Mungkin kita sering mendengar hal-hal yang memunculkan dosa, memunculkan hal-hal negatif. Kemudian membasuh tangan, itu maknanya supaya kita menggugurkan dosa-dosa dari perbuatan kita. Kemudian kaki itu adalah menggugurkan dosa-dosa dari tingkah laku kita. Dan tata cara wudhu sudah diatur supaya semuanya itu teratur. Ya, seperti itu. Maka setelah wudhu kita meleburkan atau menggugurkan dosa-dosa dari unsur-unsur diri kita, barulah kita melakukan sujud dan tunduk kepada Allah. Dalam hal wudhu ini, saya pernah belajar pada seorang guru. Kalau wudhu yang sering kita lakukan itu adalah wudhu zahir. Dari berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian telinga, ubun-ubun kaki. Itu wudhu zahir. Tapi itu bisa menembus hal yang batin. Tapi ada wudhu yang bersifat batin yang murni. Saya pernah belajar dan diajari itu, yaitu dengan ini tangan ini dipakai ke pancuran ya, ini atau mungkin ada air di telapak kita, di ini telapak. Nah ini yang kita basuh adalah batin kita. Yang pertama yang kita ucapkan yaitu adalah, ya Allah, saya terima, saya ridho diri saya menjadi diri saya ini. Ya, kalau saya contohnya, ya Allah, saya ridho diciptakan menjadi manusia, diciptakan menjadi manusia yang bernama Rafiq. Kemudian kita basuh di ubun-ubun kita, bahwa dulu kita lahir dalam keadaan suci. Dalam dalilnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dulu kita itu lahir dalam keadaan suci. Ketika kita membasuh ubun-ubun dengan air itu, aku dulu datang ke bumi ini, lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, maka tanggung jawabku adalah pulang kembali ke kesucian itu. Kemudian setelah itu membasuh pusar, bahwa diri kita, ruh kita
dihembuskan oleh Allah yang Maha Suci. Kita harus menjaga kesucian itu selama-lamanya. Ini berhubungan cipta, rasa, dan karsa. Karsa kan di pusar nih, rasa di hati. Itu wudhu batin. Mungkin itu kalau kita lakukan, mungkin akan lebih menyempurnakan wudhu kita. Jadi wudhu karena itu adalah sebagai pondasi kita melakukan sholat, melakukan persujudan dan ketundukan. Jangan main-main dengan wudhu kita. Insya Allah. Ada pernah mendengar dengan dawamul wudhu, dengan laku wudhu pun kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa. Dosanya mulut, mata, hidung, telinga, itu kan dosanya enggak. Dosanya otak, dosanya tangan, dosanya kaki, tingkah laku dan perilaku, perbuatan. Semuanya kita bersihkan dari dosa-dosa itu wudhu. Nah, kalau kita lepas dari dosa, kalau Allah meridhoi, kita menghapuskan dosa-dosa kita. Akhirnya apa? Kita bebas dari siksa yang muncul dari akibat dosa-dosa itu, baik siksa dunia, di dunia, ataupun siksa akhirat, fil akhirat, ataupun pertanggungjawaban kita dengan Allah, fitini wa dunya wal akhirah.